Sebagai contoh, misalkan estimator atau statistik yang mau kita hitung itu adalah mean dari sampel ya, yaitu X bar. Berarti dengan kata lain, theta topi yang mau kita estimasi itu adalah X bar. Maka di sini dengan menggunakan pendekatan jackknife ya bisa dibuktikan bahwa standar error dari X bar dengan pendekatan jackknife itu nilainya adalah sigma dibagi akar n. Dimana kita tahu persamaan ini ya, dimana persamaan ini kan sama seperti yang kita turunkan di dalam konsep teorema central limit ya. Sigma per akar n ini adalah standar error dari X bar yang kita turunkan berdasarkan teorema central limit. Jadi di sini bisa kita lihat apa, bahwa estimasi jackknife untuk standar error mean ini adalah estimator yang tidak bias ya, karena nilainya sama seperti yang teori yang kita turunkan. Berikutnya, jackknife juga bisa kita gunakan untuk mengestimasi nilai bias dari suatu estimator. Caranya pertama, di sini algoritmanya saya berikan ya. Pertama kita ambil dulu sampel jackknife, dan sampel jackknife ini ada sebanyak n ya, atau sebanyak ukuran sampel. Kemudian masing-masing sampel jackknife kita hitung replika jackknife-nya ya. Di mana replika jackknife ini adalah suatu nilai statistik yang kita hitung pada sampel jackknife. Kemudian kalau sudah kita evaluasi replika jackknife-nya, kita bisa mengestimasi biasnya ya, bias dari suatu statistik atau suatu estimator dengan jackknife, di mana estimasi biasnya ini didefinisikan seperti persamaan yang diberikan di sini, yaitu n dikurangi 1 dikali dengan theta topi titik dikurangi theta topi ya. Di mana theta topi titik ini adalah rata-rata dari replika jackknife ya. Jadi theta topi titik ini adalah 1 per n dikali dengan jumlah semua replika jackknife. Nah, kemudian theta topinya ini adalah nilai statistik yang kita hitung ya, atau nilai estimator yang kita hitung pada sampel data asli. Inilah yang kita sebut dengan bias ya. Cuman mungkin bisa dilihat bahwa nilai biasnya agak berbeda dibandingkan bias yang kita hitung dengan menggunakan metode bootstrap ya. Di sini ada faktor sebesar n-1 ya ketika kita menghitung bias dengan pendekatan jackknife. Nah, kalau sudah bisa kita estimasi nilai biasnya, maka kita bisa menghitung estimasi dari suatu estimator di mana biasnya itu kita koreksi atau kita sebut dengan estimasi jackknife bias corrected ya. Jadi estimatornya kita koreksi berdasarkan nilai bias yang kita peroleh. Jadi kita punya nilai theta jack, theta topi jack ya, di mana idenya ini sama ya, ketika kita menghitung bias ya. Bias itu kan kita definisikan sebagai theta dikurangi dengan theta topi ya, atau bias ini kan selisih ya, selisih antara apa yang kita harapkan ya terhadap parameternya. Jadi ini parameternya, kemudian apa yang kita duga ya, sejauh mana dia nilainya berbeda daripada parameter sebenarnya, itulah yang kita sebut dengan bias ya. Nah, dari sini kita bisa menghitung ya nilai estimasi yang sudah dikoreksi nilai biasnya ya. Berarti ini adalah si theta topinya ini pindah ke sebelah kiri ya. Kemudian yang biasnya pindah ke sebelah kanan. Berarti di sini kita punya theta jack ya, theta topi jack yang sudah dikoreksi biasnya itu adalah theta topi dikurangi dengan nilai bias yang kita peroleh di sini. Ya, inilah yang kita sebut estimasi jackknife yang sudah dikoreksi nilai biasnya. Nah, secara matematika bisa kita buktikan bahwa bias ya, nilai bias dari suatu estimator theta ini adalah estimator yang tak bias untuk
nilai bias ya, dan ini berlaku untuk kebanyakan statistik. Sedangkan untuk statistik lainnya, theta topi Jack ini adalah estimator yang bias, tetapi biasnya itu bisa kita kurangi ya, dari theta topi Jack bisa kita kurangi sehingga nilai estimator yang sudah dikoreksi biasnya itu lebih mendekati nilai parameter sebenarnya. Oke, mungkin ini harus saya koreksi ya, saya salah menuliskan di sini bias itu kebalik ya, perhitungannya ini adalah karena ini kan apa yang kita harapkan dari suatu estimator ya, dikurangi dengan parameter sebenarnya. Di sini kita bisa koreksi estimatornya dengan cara ini tetanya kita pindah ruaskan ke sebelah kiri ya. Ini nanti yang kita sebut theta topi Jack. Kemudian biasnya pindah ke sebelah kanan, ruas kanan. Inilah kita sebut bias theta topi. Ya, ini yang kita sebut jackknife, estimasi jackknife dengan bias yang terkoreksi. Nah, di sini saya coba aplikasikan ya algoritma tadi yang sudah kita tuliskan bagaimana menghitung standar error dengan pendekatan jackknife. Nah, di sini sebenarnya ini datanya saya berikan, saya sebut fx ya. Sebenarnya set sheet ini tidak relevan ya, karena ini bukan metode sampling yang selalu berubah-ubah nilainya ketika kita bangkitkan berkali-kali ya. Jadi set sheet ini sebenarnya tidak terlalu relevan, tidak perlu kita tuliskan di sini. Di sini saya punya data sampel ya, terdiri dari 20 data pengamatan. Jadi kalau dicek nanti length dari datanya n ini sebesar 20. Kemudian saya definisikan X bar Jack ini adalah objek ya, objek untuk menyimpan replika dari jackknife ya. Kemudian di sini ada proses looping. Proses loopingnya ini jauh lebih sedikit ya dibandingkan bootstrap. Kalau bootstrap kan umumnya biasanya saya selalu mencontohkan minimal 1000 ya. Karena jackknife ini kan idenya mengurangi satu pengamatan dari sampel data asli, maka kita cukup memerlukan sebanyak n sampel jackknife. Jadi kita looping dari 1 sampai n. Nah, di dalam proses looping ini kita bangkitkan sampel jackknife, idenya itu kan membuang satu pengamatan dari sampel data asli. Jadi caranya di R itu cukup kita tuliskan dengan datanya, kemudian kita beri kurung kotak ya. Kurung kotak ini kemudian kalau kita berikan suatu indeks, misalkan kita tuliskan fx 1, ini artinya kita meminta untuk mengeluarkan sampel data dari fx yang ada di urutan pertama. Berarti isinya ini adalah 3,56. Tapi kalau misalkan saya tuliskan fx minus 1, ini artinya kita minta untuk mengeluarkan data fx kecuali data pertama. Minus itu artinya kecuali ya. Jadi nanti yang keluar itu adalah semua data fx ya, kecuali data pertama. Jadi 3,56-nya tidak muncul. Jadi ketika saya memberikan kode fx minus i, karena ini nanti bergerak untuk setiap i, berarti nanti akan terbuang data pengamatan pada posisi ke i dari data fx ya. Jadi ini nanti yang kita sebut sebagai sampel jackknife. Nah, dari semua sampel jackknife, di sini karena kita mau menghitung standar error dari min sampel, maka replikanya kita hitung adalah min dari sampel jackknife. Nah, kalau sudah kita bangkitkan 20 replika jackknife ya, atau min jackknife-nya, kita bisa menghitung standar error, di mana standar error itu di sini kalau kembali diingat formulanya ya, itu adalah akar n minus 1 ya, n minus 1 dibagi n dikalikan dengan jumlah replika jackknife-nya ya, theta topi i dikurangi dengan rata-rata dari replika jackknife, theta topi titik. Ini pangkat 2.
Nah, di sini saya menggunakan rumus yang berbeda, tapi pada prinsipnya ini ekuivalen ya. Karena kita tahu bahwa standar error, kalau kita menghitung standar error itu kan rumusnya adalah standar deviasi ya. SD itu standar deviasi, karena prinsipnya standar error itu kan standar deviasi ya. Kita bisa tuliskan bahwa rumus standar deviasi itu kan adalah 1/n-1 dikali dengan sigma theta i, theta topi i ya, dikurangi dengan theta topi titik pangkat 2. Ini adalah standar deviasi ya. Bisa kita lihat standar deviasi ini kan sama ya. Jumlah kuadratnya yang kita hitung kan ini sama rumusnya. Yang membedakan hanyalah faktornya saja ya. Dimana kalau standar deviasi itu faktornya 1/n-1, sedangkan kalau untuk standar error jackknife faktornya adalah n-1 dikali n. Nah, di sini saya kalikan dengan rumus standar error dari jackknife-nya, saya hitung sebagai standar deviasi ini dikalikan dengan n-1 dibagi akar n ya. Nah, nanti kalau kita simplifikasi ya, kita sederhanakan persamaan ini n-1 ya, 1/n-1 dikali n-1, ini kan bisa kita coret ya. Ini juga kita coret, sisanya adalah akar n-1. Nah, kalau kita tuliskan, maka persamaan standar deviasi yang kita kalikan dengan n-1 dibagi akar n, ya kita peroleh persamaan standar error dari jackknife ya. Ini hanya cara lain saja ya, supaya saya tidak perlu menuliskan sigma penjumlahan pangkat 2 ini. Ya, jadi saya pakai standar deviasi, cuman saya kalikan dengan faktornya n-1 bagi akar n. Ini hasilnya adalah standar error sesuai dengan formula yang kita tuliskan di sini. Ini standar errornya 0,23. Kemudian nilai biasnya, bias dari X bar ya, dengan pendekatan jackknife, ini bisa kita hitung sebagai n-1, ini faktornya, dikalikan dengan rata-rata yang kita hitung pada replika jackknife-nya ya, dikurangi dengan rata-rata yang kita hitung pada sampel. Nah, biasnya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa untuk estimator ya, kalau kita pakai estimatornya itu adalah X bar, ini adalah estimator jackknife-nya itu adalah estimator yang tidak bias ya, artinya nilai biasnya sama dengan 0. Nah, selain X bar, saya berikan ilustrasi lainnya kalau misalkan kita ingin mengestimasi tetanya bukan X bar. Misalkan tetanya itu adalah sigma, di mana sigma ini adalah standar deviasi ya. Nah, bagaimana estimasi jackknife kalau kita menggunakan estimatornya itu adalah standar deviasi sampel, atau notasinya kita sebut S. Selain itu juga kita bisa mengestimasi misalkan variansi populasi atau sigma kuadrat. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana estimasi jackknife-nya kalau kita menggunakan estimatornya itu dari variansi sampel atau S kuadrat. Nah, di sini saya berikan perbandingannya, nanti untuk simulasinya ya atau aplikasi R-nya nanti bisa dicek di slide ya, di slide yang saya berikan, file PDF yang saya berikan nanti bisa dicek untuk kode R-nya. Di sini saya langsung berikan ringkasan statistiknya, ringkasan dari nilai biasnya, nilai standar errornya dan lain sebagainya yang akan saya jelaskan ini ya. Pertama, untuk parameter mu-nya ya, di sini misalkan di sini parameternya mu, kemudian kita estimasi dengan estimatornya adalah X bar. Ya, tadi ini sudah yang saya simulasikan pada kode R sebelumnya ya. Theta topi titik ini adalah rata-rata yang kita hitung dari semua replika jackknife. Kemudian theta topi ini adalah nilai rata-rata yang kita hitung pada sampel. Kemudian tadi kita sudah hitung ya, nilai biasnya sama dengan 0 karena estimasi jackknife untuk X bar itu adalah estimator yang tidak bias, makanya biasnya sama dengan 0. Kemudian karena biasnya 0, maka theta jack-nya ini adalah yang sudah dikoreksi ya. Maka ini akan sama dengan nilai dari sampel yang kita hitung, nilai X bar yang kita hitung pada sampel.
Kemudian ini adalah standar errornya, standar error dari theta topi jack ya. Kemudian berikutnya kalau misalkan kita mau mengestimasi standar deviasi dari populasi sigma dengan estimatornya adalah S. Kemudian di sini berdasarkan simulasi saya peroleh nilai theta topi titiknya ini adalah rata-rata dari standar deviasi yang dihitung pada sampel jackknife 1,05. Kemudian theta topi ini adalah standar deviasi yang kita hitung pada sampel. Kemudian bisa kita hitung nilai biasnya adalah minus 0,037. Kemudian karena bisa kita lihat ya, karena biasnya tidak 0 berarti S itu bukan estimator yang tidak bias ya untuk sigma. Ya, karena biasnya tidak 0, maka di sini nilai bias yang kita peroleh di sini bisa kita gunakan untuk mengkoreksi ya, mengkoreksi estimator yang kita gunakan ya, dimana kita koreksi kita peroleh dengan nilainya adalah 1,9678. Kemudian ini adalah standar error dari theta topinya ya, atau standar error dari standar deviasi sampel. Kemudian kalau parameternya adalah variansi sigma kuadrat, kemudian kita menggunakan statistiknya adalah S kuadrat, 1,12 ini adalah rata-rata dari replika jackknife, di mana replika jackknife-nya ini adalah variansi yang kita hitung pada setiap sampel jackknife ya. Kemudian theta topi ini adalah variansi yang kita hitung pada sampel. Nah, sama seperti X bar, S kuadrat ini adalah estimator yang tidak bias ya, maka nilai biasnya juga 0. Jadi setelah dikoreksi pun karena biasnya 0 ya pasti akan sama dengan estimator yang kita hitung pada sampel. Kemudian di sini standar error ini adalah standar error dari variansi sampel ya. Nah, di sini sudah saya berikan catatan ya bahwa X bar dan S kuadrat itu adalah estimator tak bias untuk mu dan sigma kuadrat. Jadi kalau kita menggunakan metode jackknife, untuk estimator tak biasnya itu tidak akan memberikan efek apapun ya, karena tak bias, nilai biasnya 0, maka theta jacknya sama dengan theta topi. Kemudian kalau untuk estimator yang tidak bias ya, walaupun estimasi bias corrected-nya ya yang sudah dikoreksi itu masih bias, tapi paling tidak nilai estimasinya itu sudah lebih baik ya, karena nilai biasnya sudah kita kurangi dibandingkan dengan estimasi statistik awal yang sudah kita hitung. Jadi kalau setelah kita koreksi maka nanti nilai estimasi bias korektifnya tentu akan mendekati parameter yang sebenarnya. Nah, di sini ya saya berikan ada kodenya, nanti bisa dibaca ya. Ringkasannya tadi di tabel sudah saya berikan. Ini adalah cara contoh ya, bagaimana kita melakukan atau menghitung estimasi standar errornya. Ini untuk standar deviasi ya, ini saya peroleh 0,28. Kemudian ini adalah nilai biasnya ya, kemudian ini adalah nilai estimasi jackknife untuk standar deviasi tetapi yang biasnya sudah dikoreksi. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kelebihan dari metode jackknife ini sama fungsinya seperti bootstrap, di mana kita bisa mengestimasi dan menghitung bias dari suatu estimator. Kemudian mirip seperti bootstrap, di dalam menggunakan jackknife juga di sini kita tidak perlu memiliki pengetahuan mengenai bentuk teoritis dari standar error suatu estimator ya. Jadi nanti bisa kita aplikasikan untuk sembarang statistik, misalkan median, modus, atau nilai kuartil, itu juga bisa kita hitung standar error dengan menggunakan jackknife. Secara umum metode jackknife ini jauh lebih cepat ya, atau lebih mudah dibandingkan bootstrap, karena jackknife itu kan tadi kita hanya perlu menggunakan sebanyak n sampel jackknife ya. Tetapi bisa kita ketahui juga bahwa jackknife itu adalah aproksimasi dari metode bootstrap. Nah, kelemahan jackknife ini adalah bahwa jackknife itu bukan estimator yang baik kalau kalau misalkan estimatornya ini bukan sigma topi ya, ini harusnya theta topi.
karena untuk sembarang statistik ya. Jadi jackknife itu bukan estimator yang baik kalau estimator kita itu bukan fungsi yang bersifat smooth ya. Jadi smooth ini artinya perubahan kecil di data itu menyebabkan perubahan yang kecil juga. Ini bukan besar tapi kecil ya. Jadi perubahan kecil di data itu menyebabkan perubahan yang kecil di nilai statistik juga. Salah satu contoh statistik yang tidak smooth itu adalah nilai median. Sebagai contoh, misalkan saya punya data diberikan di sini ya. Ada 9 sampel data atau ukuran sampelnya adalah 9. Nah, kalau kita mau menggunakan metode jackknife, berarti replika jackknife untuk median tentu ada 9 juga ya. Dimana replika jackknife-nya bisa kita lihat, ini nilainya 48, 48 sampai dengan 43. Bisa kita lihat bahwa perubahannya ini sangat kecil ya, karena di sini kita cuma memiliki 3 nilai unik ya dari replika jackknife-nya. Jadi contoh seperti ini adalah contoh yang bersifat tidak smooth ya, karena perubahan kecil, di mana perubahan kecil ini ketika kita membuang salah satu data pengamatan, maka ketika kita hitung median dari sampel jackknife-nya itu perubahannya juga kecil ya. Di dalam perhitungan statistiknya dalam hal ini kita cuma mendapatkan 3 nilai yang unik. Nah, 3 nilai berbeda ini muncul sebagai konsekuensi ketidaksmutan dari median itu sendiri.